Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menjadikan hidup dan mati bagi manusia untuk diuji oleh Allah, siapa yang lebih baik takwanya kepadanya. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga mustami radio-radio yang turut menyiarkan ceramah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Salam ta'zim juga kepada Pak Imam yang tadi dipimpin oleh Abu Abdul Manaf dan Naib Imam Dr. Al-Hafidh, ya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti salat berjamaah yang dalam hal ini salat jamaah subuh itu kelihatannya ramai pagi ini, tetapi lebih ramai lagi yang tidak nampak. Yang tidak nampak ini adalah para malaikat, ya, turut berjamaah bersama kita, tambah lagi makhluk halus juga, tapi muslim, jin Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita sedang turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafat atau meninggal dunia dua ulama besar yang dipanggil oleh Allah SWT di awal bulan Rabiul Awal ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Muhammad Yusuf Qardawi, Mufti Kerajaan di Qatar, ya, di Doha, di Qatar. Beliau adalah orang Mesir, orang Arab Mesir, ya. Qatar juga Arab, ya. Tapi Yusuf Qardawi ini orang Mesir, ya. Kemudian beliau pindah ke Qatar, ya. Pindah warga negara karena di Qatar permintaan juga dari rakyat Qatar. Beliau menjadi mufti, ya, dan pendiri Universitas Qatar. Yang kedua, khusus bagi Aceh, kita juga kehilangan ulama besar Tengku Muhammad Amin bin Mahmud
bin Tengku Hanafiah di Biren, ya. Atau dipanggil dengan Tumin. Dalam bahasa Aceh, Tu itu anak ulama, ya. Tu itu anak ulama. Sebenarnya singkatan juga itu. Tengku juga, ya, Tengku. Kalau di wilayah Aceh Utara, anak ulama itu dipanggil dengan Tu. Maka ada Tumin, Tusub, ya. Tusub ulama juga, ulama muda beliau. Ada Tu Bukaini, ya, kita kenal juga beliau tokoh muda, ulama muda juga. Ada Tu yang lain. Kalau di Jawa Timur terkenal dengan Gus Dur, Gus Solah. Nah, itu anak ulama. Kalau di Aceh Tu. Tapi kalau di Aceh bagian barat, selatan itu terpengaruh sedikit dengan bahasa Minangkabau. Jadi Buya atau Abuya. Abuya atau Tengku Mudo. Itu artinya anak ulama. Maka Tumin ini adalah anak ulama dan cucu ulama. Pesantren beliau yang berkembang sekarang itu sudah didirikan oleh kakeknya, Tengku Imam Hanafiah, itu zaman Belanda. Kemudian diwariskan kepada Tengku Mahmud, itu ayahanda Tumin. Kemudian diwariskan oleh Tumin dan cukup berkembang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya ingin bercerita sedikit tentang Tumin, ya. Tumin adalah ulama besar Aceh. Almarhum adalah ulama besar Aceh, ya. Alumni Mab'us, ya. Alumni Labuhan Haji. Jadi gurunya Abu Mudawali, Tengku Muhammad Mudawali, ya, Abu Mudawali. Pimpinan pesantren Darussalam Blangporoh Labuhan Haji. Itu cukup terkenal, ya, cukup terkenal. Jadi Abu Mudawali ini ulama besar betul, artinya ulama sangat alim. Beliau itu alumni di Minangkabau. Beliau alim di tanah Minangkabau. Juga ke Mekah mendirikan pesantren Labuhan Haji Blangporoh Aceh Selatan, Aceh Selatan. Sekarang mungkin Aceh Selatan juga, atau Abdiyah sekarang. Katakanlah Aceh Selatan lah, Selatan. Itu melahirkan ulama-ulama Aceh dan Nusantara yang cukup hebat-hebat. Kita kenal di Banda Aceh ini, zaman Belanda itu, ya, ada seorang ulama yang sangat besar, namanya Tengku Cik Merasa, ya. Tengku Cik Merasa itu, beliau waktu sudah merdeka masih hidup. Beliau kumpulkan anak-anak Aceh Raya, Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Beliau kirim ke Labuhan Haji. Tengku ulama besar Aceh Raya, Tengku Cik Merasa. Tengku Cik Merasa juga ada Teku Ampun beliau. Ampun Cik juga beliau, Teku Cik juga beliau. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang dari Aceh Besar, dari Merasa, terkenal dengan Tengku Abdul Salam. Itu Tengku Abdul Salam itu
menjadi sekretaris pribadi itu orang merasa, orang Aceh Besar, Tengku Abdul Salam menjadi sekretaris pribadi Abu Mudawali. Abu Mudawali. Jadi keahlian Abdul Salam merasa adalah menulis bahasa Arab nih, menulis. Semua fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Abu Mudawali ditulis oleh muridnya Abdul Salam Merasa. Maka sekarang itu ada kitab di toko-toko buku ada Al-Fatawa namanya. Al-Fatawa. Tipis ya, tidak terlalu tebal, 100 halaman lah lebih kurang. Itu fatwa Abu Mudawali. Kadang-kadang terkejut kalau kita baca fatwa-fatwa itu. Misalnya ada hal yang sekarang ini kita dukung, tetapi dalam fatwa itu haram hukumnya. Tapi saya tidak mau menyebutnya. Nanti sedikit kita salah ngomong berbahaya untuk kita sendiri. Dah, beli aja murah buku fatwa Abu Mudawali Al-Khalidi, dicetak ulang oleh cucunya. Cucu beliau sekarang itu ada yang mengikuti langkah beliau, Abu Ya Muda Habibi Wali, mencetak ulang buku itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengagumi Tumin itu dan Abu Mudawali itu sejak kita masih muda betul. Masih SMP lah, MSen sudah kita kagumi. Waktu saya di PGA sudah saya kagumi. Waktu jadi mahasiswa juga sudah kita kagumi ulama besar itu. Jadi akhirnya suatu ketika saya beruntung ya menjadi sekretaris umum Jam'iyah Al-Waliyah. Jadi ketua umumnya Rais Am Abuya Profesor Muhyiddin Wali. Saya sekretaris umumnya. Kantor kita di belakang Masjid Raya. Di belakang. Sekarang tapi toko emas. Itu toko Abuya yang sudah dijual. Toko emas. Jadi yang menarik waktu itu saya ditugaskan oleh Abuya untuk mencatat seluruh ulama-ulama alumni Labuhan Haji. Artinya yang pernah alim di Labuhan Haji. Banyak sekali. Yang paling banyak tentu di Aceh. Tapi yang kedua yang paling banyak itu di Padang juga. Orang-orang Padang pergi ke Labuhan Haji mencari ilmu. Kemudian Sumatera Utara dari Medan. Ada dari luar negeri. Dari Malaysia. Ada dari Sulawesi. Banyak sekali ulama-ulama besar alumni Labuhan Haji. Tetapi ketika haul Syekh Mudawali Al-Khalidi tahun 2001 di Labuhan Haji, Abuya ingin memberi gelar kepada 10 ulama besar Aceh dan ulama besar yang alim di Labuhan Haji. Disuruh ketik sama saya ketik. Pilihan Abuya Profesor Muhyiddin Wali yang pertama dipilih bukan karena yang alim atau tidak alim, karena semua alim. Tetapi maksudnya dipilih itu berdasarkan usia, gitu kan? Berdasarkan usia. Jadi orang tua di atas, yang muda di bawah. Jadi kata Abuya Profesor sama saya, tolong ketik. Nah, saya bawa komputer ke sana. Saya bawa komputer dari Serambi Indonesia. Saya bawa ke Labuhan Haji. Yang pertama akan kita beri gelar
Itu Abu Bakongan, Abu Adnan Bakongan. Apa gelarnya nanti saya ceritakan. Yang kedua, Abu Kumala, itu orang Pidi tapi hidupnya di Medan. Abu Syahbudin Kumala, hidupnya di Medan. Itu orang yang kedua. Yang ketiga ini yang langsung, Abu Tumin Lang Blahdi. Yang ketiga. Yang keempat, Abu Mamplam Gulek. Nah, itu namanya Abu Mamplam Gulek, namanya Zamzami, ya, Zamzami. Yang kelima yang diberi gelar waktu itu, ini dari Malaka. Beliau Datuk Usman, panjang namanya. Sudah jadi datuk di Malaka, tapi waktu mudanya di Labuhan Haji. Di Labuhan Haji menjadi ulama besar di Malaka. Jadi murid dari Labuhan Haji. Itu tahun pertama, nanti 2 tahun yang akan datang ditambah 5 lagi. Apa gelarnya? Gelarnya Al-Wali. Al-Wali. Tidak boleh wali. Kalau anak kandung dari muda wali, itu namanya wali langsung. Muhyiddin Wali, Jamaluddin Wali, Nasir Wali. Tapi untuk muridnya yang paling hebat ini diberi gelar Al-Wali. Jadi Tumin itu ada gelar Al-Wali. Apakah selembar kertas saja? Tidak, ya. Saya sekretari umum, saya boleh membocorkan rahasia, tidak masalah. Waktu itu saya yang buat proposal kepada Gubernur Aceh Abdullah Putih, dan juga saya yang membuat proposal kepada Bustanil Arifin, Menteri Bulog, Menteri Dolok kalau nggak salah, di Jakarta. Bulog, Jadi dari Bustanil Arifin kita mendapat dana 60 juta. 60 juta waktu itu sangat besar. Dari Gubernur Aceh Abdullah Putih 30 juta. Uang itu kita gunakan untuk acara itu, dan sedikit hadiah untuk yang mendapat gelar 5 orang itu. Kalau tidak ada hadiah berupa uang, Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali tidak mau. Setelah setuju Abdullah Putih dan Abdullah Putih membantu, maka ada sedikit uang. Itulah cerita berapa? 30 tahun yang lalu. Lebih kurang 30 tahun yang lalu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah jadi teman dengan bukan teman, bagaimana, kita sangat mengagumi beliau. Kalau saya ceramah waktu itu saya bukan penceramah subuh. Saya dulu 15 tahun penceramah maghrib. Kalau ada Abu Tumin di sini, kita selalu datang ke beliau dulu, kita cium tangan beliau. Itu tradisi ulama, tradisi Dayah. Saya cium tangan beliau, tidak malu-malu. Kemudian saya minta izin Abu, atau tu sering saya panggil, izin tu, saya mau ceramah. Oh silakan. Itu. Karena kami satu organisasi Jamiyah Al-Waliyah, saya semakin dekat dengan beliau. Saya sering wawancara beliau karena saya wartawan Serambi Indonesia gitu. Ada pertemuan-pertemuan ulama, mudzakarah ulama, ulama Isapuddin, ulama MPU. Selalu ada foto beliau di harian Serambi Indonesia dulu. Itu kalau dilihat di bawah ada MEE gitu. Itu kode saya Amir Hamzah.
Itulah ada hikmahnya, ada. Apa hikmahnya? Ketika kita ta'zim untuk guru kita, ta'zim kepada ulama, guru walaupun tidak kita dengar, kita tidak pernah mendengar, tapi beliau sudah memberi kepada kita ridha. Ada hadis, ridallahi ridal walidaini wa sukhtullahi sukhtul walidaini. Ridha Allah karena ridha dua ibu bapa. Murka Allah karena murka dua ibu bapa. Dalam syarah hadis itu termasuk ridha Allah itu ridha guru-guru kita. Jadi ridha guru, ridha ulama, ridha. Makanya kalau kita senang melihat ulama, ulama senang melihat kita akan mendapat afwah. Afwah namanya afwah guru. Jadi istilahnya berkah. Berkah. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, Aceh berduka. Jadi wajar sekali karena Abu Tumin itu ulama besar Aceh dan beliau sangat berjasa dan cukup banyak murid-muridnya sekarang akan meneruskan perjuangan beliau ya, menyebarkan ilmu agama dan ilmu umum juga dari generasi ke generasi. Jadi luar biasa. Kita tidak bisa mengungkapkan kata-kata kehilangan itu. Jadi ada hadis riwayat Tirmizi. Jadi meninggal seorang ulama itu adalah musibah, ya, musibah. Jadi kita ini musibah. Maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, ya. Cuma meninggal ulama berbeda dengan meninggal orang biasa. Di mana bedanya? Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan wafat seorang ulama itu tidak tergantikan. Lebih baik meninggal sebuah kabilah. Apa itu kabilah? Kabilah sebuah suku. Lebih baik mati bantabo nanggro ketimbang mati tidak ulama. Nyandi menghai ulama. Nah, muyo mati kita bantabo nanggro yo. Ana merasa kehilangan, muyo kita urung-urung awam dunia. Ana ilmu Tapi muyo meninggal sira ulama, musibahnya entah lagi meninggal satu kabilah, satu puak, satu suku. Begitu tinggi Allah Rasulullah menghargai ulama. Dalam hadis lain, ulama itu seperti nujum. Nujum itu bintang, seperti bintang-bintang di langit. Atau seperti pelita. Nah, pelita itu juga bermakna matahari, ya. Juga bermakna bulan. Jadi besar sekali. Dan orang-orang yang sedih dengan meninggalkan ulama, dengan meninggal ulama, kita bersedih, turut berduka cita, kita mendapat pahala. Tapi kalau gembira, bah mati ke urun Tuhannya. Gelarang ji. Yang kita ucap munafik. Hana senang meninggal ulama, kita munafik. Jadi jangan main-main nih. Yang benar kita harus berduka cita. Kadang-kadang 100 tahun yang akan datang tidak ada lagi ulama besar. Memang karunia Allah. Allah juga akan menciptakan pewaris-pewaris yang lain. Kadang-kadang tidak sama. Ada hadis lain, tanda-tanda kiamat itu dicabut ilmu. Dicabut ilmu di dalam dada manusia dengan cara apa? Dengan cara diwafatkan ulama. Itu. Jadi menjelang kiamat nanti tidak ada lagi ulama. Manusia bermaksiat. Tidak ada yang mencegahnya. Nah,
Tapi ulama-ulama karismatik, ulama bermartabat seperti Tumin, ya, Abu Kutaklu, Abu Mdawali, Abu Krungkali, ya, itu gegerhe mentang. Orang yang membuat maksiat lari tunggang langgang atau menjauh. Tapi ulama tidak ada karismatik, apalagi ulama hana geduri hari-harium, jangankan gegerhem, gebab parang mentang hai peluang maksiat. Beda kan? Nah, jadi kalau ulama karismatik, lagi Abu Tumin dan banyak lagi ulama-ulama lain, gegerhem mentang. Itu maksiat itu orang-orang yang berbuat maksiat itu lari. Kenapa lari? Karena dalam tubuh orang yang berbuat maksiat itu iblis, setan. Setan itu takut kepada ulama. Ahli ilmu itu takut setan tuh. Maka setan lari. Jadi yang sudah masuk di dalam tubuh orang itu juga lari. Nah, jadi saya mendapat masukan dari seorang lain, ketika di Aceh lain itu maraknya buntut dulu, judi buntut, ya, itu tahun-tahun 70-an. Satu-satunya kota yang bersih dari buntut adalah Biri. Kenapa? Itu berdehemnya Abu Tumin. Gerhem Abu Tumin, Cina haji pulau buntut di Biru. Itu karisma, martabat seorang ulama agung. Jadi kesimpulannya kita seluruh keluarga besar Masjid Raya Baitur Rahman, mulai dari imam besar, kepala UPTD, semuanya kita jamaah ini, juga pendengar radio, siapa saja turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya guru kita bersama Abu Tumin Blang Blahdih, ya. Turut berduka cita dan kita yakin beliau adalah penghuni surga, dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena jasanya sangat besar untuk ASEAN, bukan untuk Indonesia mentah. Pengaruh beliau kuat di Malaka, di Kelantan, di Kuala Lumpur, kuat, luar biasa karena murid-murid beliau sudah menyebar seluruh Indonesia dan Malaysia sampai ke Brunei. Jadi Tumin ini adalah payung nanggro yang ngecok pulang oleh Allah, labang dunia. Maka kita turut berduka cita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sisa waktu sedikit lagi, saya ingin perkenalkan, juga sangat saya kagumi dan sangat kita kagumi, adalah Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, ulama besar, alumni Al-Azhar, yang lahir di Mesir Barat beliau lahir. Usianya hampir sama dengan Abu Tumin. Jadi Abu Tumin wafat kalau di Serambi itu 90 tahun. Tapi ada juga di Waspada 95 tahun. Mana yang betul terserah kepada yang meneliti. Yang jelas tidak jauh-jauh beda dengan Profesor Yusuf Qardawi. Profesor Dr. Yusuf Qardawi 95 tahun, ya, 96, ya. Jadi dua-duanya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut juga Sunni. Sunni itu bukan orang-orang Syiah, bukan orang-orang sesat. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang benar, agama yang benar, ya, agamanya benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Yusuf Qardawi bermazhab
Hanafi karena beliau orang Mesir. Nah, Abu Tumin bermadzhab Syafi'i. Jadi mazhab 4 itu kan mazhab 4 yang kuat. Yang tertua Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Jadi tidak masalah, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Profesor Dr. Yusuf Qaradawi itu telah mewarnai Indonesia sejak muda beliau. Buku-buku beliau diterjemah dalam bahasa Indonesia. Jadi saya sangat teringat halal wal haram dalam Islam. Itu terjemahan dari kitab beliau, Halal wal Haram fi Islam. Di dalam kitab Halal wal Haram dalam Islam itu yang dicetak oleh Departemen Agama, itu menjadi buku wajib bagi kami mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Araniri. Buku wajib itu. Dan kemudian suatu ketika saya menjadi asisten Profesor Dr. Safwan Idris di Fakultas Adab IAIN Araniri. Buku pegangan adalah Fatwa Ma'asirah oleh Yusuf Qaradawi. Jadi di dalam buku Fatwa Ma'asirah itu hukum-hukum berkesenian, ya, hukum musik, hukum gitar, hukum macam-macam, hukum menyanyi, hukum menari. Itulah yang saya ajarkan kepada mahasiswa. Tidak ada yang haram berkesenian itu di dalam Islam, kecuali ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya, bisa jadi haram, yang halal pun jadi haram. Misalnya dalam kesenian itu menampakkan aurat, itu haram. Nyanyi asal usulnya tidak haram, tapi ketika penyanyinya menampakkan aurat, itu jadi haram. Permainan ada yang dianjurkan berdasarkan hadis-hadis Nabi. Misalnya renang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tentara-tentara Islam bisa berenang dalam sungai kalau berperang. Dianjurkan anak-anakmu berenang. Tetapi merenang yang menampakkan aurat itu menjadi haram. Nah, itu semua dibahas oleh Yusuf Qaradawi. Oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Naik kuda itu dianjurkan. Tetapi naik kuda dengan pakaian-pakaian yang menampakkan aurat juga bisa haram. Ini terus terang saya ingin ceritakan bahwa di dalam buku Yusuf Qaradawi itu semua olahraga itu ada hukumnya. Ada hukumnya. Ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Olahraga itu. Tapi yang tidak ditulis oleh Yusuf Qaradawi satu, main bola. Saya tanya kepada Profesor Dr. Muslim, karena Yusuf Qaradawi itu muridnya di Aceh, Profesor Dr. Muslim Ibrahim MA. Saya tanya kepada beliau, kenapa Yusuf Qaradawi dalam kitab Fatwa Ma'asirah itu tidak ada hukum main bola? Jadi Profesor Dr. Muslim menjawab, beliau mengarang kitab itu sebelum main bola itu dibolehkan di Mesir dan Arab Saudi. Kan? Mungkin ketika kalau Yusuf Qaradawi mengarang buku itu kemudian mungkin dianjurkan main bola gitu kan. Tapi jangan terpengaruh dengan kitab itu, silakan saja main bola, jangan terlalu ekstrim. Tetapi ingat fatwa dari Abuya Mudawali. Dalam kitab Al-Fatawa Abuya Mudawali, hindari 4 perkara. Ya, ini mohon maaf kepada murid-murid, dengku-dengku
dari Labuan Haji, karena tidak banyak dibaca orang. Kalau saya sering membaca itu. Jadi menurut Abu Mudawali, main bola itu harus dihindari 4 hal. Yang pertama harus dihindari oleh main bola, jangan nampak aurat. Berat yo. Ana berat. Tahu dulu training. Betul lu jawab. Ulu en. Baca. Jadi main bola harus dihindari lemah aurat ji. Memang berat betul kan? Apalagi modern sekarang. Hana main bola harus tu apa? Luan kan? Yang anjir. Yang kedua kebegah oleh Syekh Mudawali, Abu Mudawali, tidak boleh terjadi asabiyah. Apa makna asabiyah itu? Fanatik daerah. Nanti kamu pakai apa dia? Mau perang karena terlalu bawa dia. Pakailah. Menyukai dan mau pakai kamu menjadi haram. Karena Islam itu damai. Islam mempersaudarakan manusia, bukan berkelahi. Talu kagak talu. Dia orang pakai. Itu kedua. Yang kedua cukup penting ji. Gubegah oleh Abu Mudawali. Sampai terjadi lalai dengan ibadah. Baik pemain, penonton, tinggal sembahyang asar, tinggal dalam sembahyang maghrib, nyan dosa besar. Silakan nonton bola, tapi biar sampai tinggal sembahyang asar, biar sampai tinggal sembahyang maghrib. Lagi kan, silakan main bola. Biar tinggal sembahyang, dosa. Kan penonton mentang dosa. Panitia bisa dosa kan? Nyokon lun pega. Ulama besar Aceh pega. Abu Mudawali Al-Khalidi. Yang udip kanyan 3 kan? Abu Krungkali. Kerutuh tu yang lalu lah. Lebih kurang. Tinggal satu lagi ya. 3 kah penyebab ni? Yang keempat, jangan sampai masyarakat sekeliling orang main bola itu, mereka itu berjudi, membiarkan orang temaru dengan gara-gara bola, madum dosa. Kibanji, mira temu orang temaru, lapor pak polisi. Ye mujudi saudalo kursi raja dengan pulang. Sekian judi. Rame-rame na bandar lo. Nyan harus dilarang. Jadi kita tidak anti olahraga, silakan. Kalau bisa mengharumkan nama daerah, silakan, ya. Tapi jangan sampai jatuh kepada 4 perkara tadi. Jadi kalau mau membaca tentang Yusuf Qaradawi, semua di buku-buku yang dikarang oleh beliau ada riwayat hidup beliau di belakang, itu kita kenal nanti. Berhubung waktu hanya sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.